Jam berapa ya? Udah jam 6 nih. Ada kuliah jam berapa ya? Jam 8. Ini udahlah, siap-siap dulu kita ke kamar mandi. Di situ kita dan Oke. Let's go. Akhirnya udah selesai mandi. Seger. Sekarang kita kemana ya? Oh iya, kita rapihin dulu pakaian kita. Kita cek dulu buku-buku kita yang ingin dibawa. Karena hari ini saya presentasi evaluasi pembelajaran. Harus yang benar. Oke, rambut udah keren ya kan? Ada warna birunya ini. Ting, asik. Keren gitu. Oke. Kita ke jalan, ke kampus. Kita pamit dulu sama orang tua. Jangan lupa pamit sama orang tua jika ingin pergi kemana-mana. Karena orang tua itu sangat berharga. Oke, kita pamit dulu. Besok kita akan berangkat ke kampus. Jangan lupa pamit. Oke, let's go. Yeay, akhirnya sudah sampai di kampus kita yang tercinta di dunia ini, yaitu ada Universitas Negeri Jakarta. Asik. Nah, sebelum itu keinian dulu ya. Kita kemana dulu sih? Gak usah, langsung aja masuk kelas lah. Gak usah ngiter-ngiter dulu, capek gue ngiter-ngiter kampus. Terlalu luas. Langsung aja masuk ke kelas. Karena kampus ini sangat bagus. Oke, kita langsung aja ke kelas. Let's go. Akhirnya sudah masuk kelas juga. Halo semuanya. Akhirnya bisa datang juga tepat waktu. Untuk dosennya belum datang. Kalau dosennya datang, bingung saya. Duduk sebelum memulai pelajaran hari ini. Kita cari tempat duduk yang paling enak, itu paling belakang. Paling belakang itu tempat favorit saya karena kita bisa melihat yang secara luas angle-nya. Terus apa lagi? Udahlah, yuk duduk aja lah, jangan mereka ngomong. Oke. Let's go, kita masuk duduk dulu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Saya dosen evaluasi pembelajaran. Di sini seperti tugas yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Siapa yang ingin maju ke depan dan mempresentasikan tentang materinya? Silakan. Saya sudah siap untuk presentasi hari ini. Karena saya ingin cepat-cepat selesai. Karena saya nggak mau beban pikiran saya terlalu banyak. Saya akan mempresentasikan tentang kerangka dasar dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Tapi Bu, saya di sini untuk untuk menjelaskan kerangka pendidikan saja, Bu. Saya jelaskan kerangka pendidikan saja, Bu. Oke, kita lanjutkan untuk presentasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika 2018. Saya di sini untuk menjelaskan apa itu kerangka pendidikan. Belajar pertama-tama kita harus tahu dulu kerangka belajar dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran.
Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah memerlukan pendidikan profesional dan sistematis dalam mencapai sasarannya. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Idealnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkan dengan baik dalam memecahkan permasalahan kehidupan. Untuk memahami lebih jauh tentang klasifikasi domain hasil belajar, dapat mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, yang mengelompokkan hasil belajar menjadi 3 bagian, yaitu domain kognitif, efektif. Domain kognitif merupakan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Sedangkan domain psikomotor berkaitan dengan kegiatan keterampilan motorik. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran akan difokuskan juga kepada aspek pembelajaran yang meliputi program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dikemukakan oleh ruang lingkup penilaian proses dan hasil belajar. Dan ini kita akan masuk aja ke kerangka dasar tujuan pendidikan dan penilaian hasil. Kerangka tujuan pendidikan merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali diolah oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Ranah kawasan, setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Kerangka tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. 3 domain ya, oke. Jadi kerangka tujuan pendidikan ada 3 domain loh. Apa aja sih domain itu? Satu itu adalah kognitif domain, ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif domain, ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Bukan emosi ya, emosi. Salah ngomong. Seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga itu psikomotor domain, ranah psikomotor. Psikomotor, bukan motor. Itu banyak. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Seperti tulisan tangan, mengetik, kita berenang, dan mengkondisikan mesin. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan kegiatan domain tersebut. Di antaranya, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis. Mulai dari tingkah laku sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dan setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Seperti misalnya dalam ranah kognitif itu, untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkat kedua juga diperlukan sebuah pengetahuan yang ada di tingkatan pertama. Pada tahun 1959, Benjamin Bloom Benjamin Bloom menyampaikan gagasannya berupa taksonomi tujuan pendidikan dengan menyajikan dalam bentuk hierarki. Tujuan penyajian ke dalam bentuk sistem klasifikasi hierarki ini maksudkan untuk mengkategorisasi hasil perubahan pada diri siswa sebagai hasil buah pembelajaran. Nah, jadi itu aja tentang apa sih kerangka tujuan pendidikan. Jadi saya mempresentasikan itu tentang kerangka tujuan pendidikan saja. Bu, saya sampai sini dulu, Bu. Iniannya, Bu. Presentasi ini sangat bagus sekali.
presentasi ini sangat bagus, inovatif dan kreatif ya. Karena kita membutuhkan sebuah karena kita membutuhkan pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus membuat negara kita maju. Negara maju, masyarakat makmur. Jadi, pendidikan sangat penting. Ya, terima kasih untuk Muhammad Fikri yang sudah menyampaikan presentasi hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih Bu. Saya akan kembali ke tempat duduk saya yang paling belakang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Dadah. Jadi tadi presentasi gue tentang kerangka pendidikan ya. Jadi maksudnya itu berarti kita harus dari tingkat rendah dulu baru ke kompleks. Kalau kita langsung ke kompleks berarti kita kan bingung. Apa gue harus belajar dari awal lagi kah untuk mengerti jurusan yang gue ingin? Tapi belajar biasa. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran saya. Kalau ingin pokoknya jangan lupa lah untuk like, comment, and subscribe yang bisa membantu saya untuk bikin lagi video-video selanjutnya. See you the next video. Bye bye. Jeng 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 jeng